Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video yang ketiga ini kita akan membahas jenis rantai karbon. Jenis dari rantai karbon. Oke. Berdasarkan jenis ikatannya. Nah, berdasarkan jenis ikatan, maka rantai karbon itu dibagi menjadi 3, yaitu rantai karbon alkana, rantai karbon alkuna, dan rantai karbon alkena. Sorry, ini kebalik ya, alkena dulu. Jadi alkana, alkena, alkuna. Alkana, alkena, alkuna. Oke. Apakah yang dimaksud dengan alkana, alkena, alkuna? Nah, ini kan berdasarkan jenis ikatan rantainya. Jadi kita lihat di sini. Nah, untuk rantai alkana ini adalah rantai yang ikatannya tunggal. Jadi tunggal semua, satu. Antar atom C ini nggak ada ikatan rangkap. Itu disebut sebagai alkana. Nah, kalau alkena, alkena ada ikatan rangkap duanya. Nah, seperti ini. Ini disebut sebagai alkena. Pokoknya dia ada ikatan rangkap 2, berarti dia termasuk alkena. Kemudian alkuna, dia rantai karbon yang memiliki ikatan rangkap 3, seperti ini. Jadi pokoknya ada salah satu rantainya yang memiliki ikatan rangkap 3, berarti tergolong alkuna. Kalau alkena ikatan rangkap 2, kalau alkana rantainya lurus semua, nggak punya ikatan rangkap. Nah, ini akan kita bahas satu persatu nanti. Oke, yang pertama dulu kita akan membahas alkana. Alkana. Alkana adalah rantai karbon jenuh. Jadi dia hanya memiliki satu ikatan saja, tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, rumus umumnya. Rumus umum dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Maksudnya apa sih rumus umum ini? Nah, rumus umum ini untuk menentukan jumlah H dari alkana itu tadi. Contoh, misalkan C-nya 1. C-nya 1, berapakah jumlah H-nya? Nah, jumlah H-nya tinggal kita masukkan ke rumus ini. Ini kan rumusnya 2N plus 2. Ini N-nya 1. Berarti H-nya 2 kali 1 ditambah 2. Ketemu CH4. Jadi kalau C-nya jumlahnya 1, maka H-nya ada 4. Lah kok bisa 4? Ya karena menurut rumus ini C-nya 1, 2 kali 1 tambah 2, ketemu 4. Bagaimana jika C-nya 2? Berarti kan N-nya 2 nih. Nah, ini N-nya 2. Berarti H-nya tinggal masukkan ke rumus ini. 2 kali 2 tambah 2. Berarti C2H. 2 kali 2, 4 tambah 2 berarti 6. C2H 6. Nah, kalau C3 ya tinggal masukkan aja. Berarti H-nya sama dengan 2 kali 3 ditambah 2. Sama dengan C3H. 2 kali 3 6 tambah 2 8. Berarti C3H 8 dan seterusnya. Jadi rumus umum ini fungsinya adalah menghitung jumlah H dari rantai karbonnya. Kalau C-nya 10 berarti H-nya berapa? Coba kalau C-nya 12 berarti berapa? C12 berarti H-nya 2 kali 12 tambah 2. Berapa? C12 H 26. Seperti itu. Nah, rantai alkana, kita akan membuat tata namanya. Nah, sebelum kita ke tata nama, kita cari tahu dulu nama dari rantai utamanya. Saya tulis di sini. Rantai utama dari alkana. Nah, berarti kan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16,
C8H18, C9H20, C10H22. Nah, ini namanya, tinggal kita tulis sekarang. Nah, namanya untuk C1 maka namanya adalah metana. Kemudian C2 namanya etana. C3 namanya propana. C4 butana. C5 pentana. C6 heksana. C7 heptana. C8 oktana. C9 nonana. Dan C10 dekana. Nah, bagaimana sih rantai utama ini kalau kita buat strukturnya? Ya tinggal kita tulis saja. Misalkan di sini kan C1. C1 berarti ya kayak gini, C1. Karena tangannya ada 4, berarti kita tulis 4 tangannya. Nah, ini kan jumlahnya ada 4, berarti CH 4. C1H4. Jadi di sini CH4. Nah, kalau C2H6 gimana? Ya tinggal nulis C2H6. C-nya ditulis dulu. C-nya ada 2. Nah, hanya kok bisa 6? Ya tinggal kita ikuti, kan setiap C kan punya 4 tangan nih. Nah, dan setiap tangan itu ada hanya. Betul kan? C2 hanya ada 6 dan seterusnya. Paham ya? Nah, dari rantai utama ini kita bisa membuat rantai cabang. Saya tulis di sini, rantai cabang. Nah, karena cabang maka dia akan kehilangan satu atom H. Jadi ibaratnya gini, saya tulis di sini. Misalkan metana. Metana itu kan CH4. Awalnya kan gini. Nah, ketika dia menjadi cabang, misalkan di sini ada rantai lain. Nah, alkana ini CH4 ini kan mau nempel ke sini. Kalau nempel, supaya bisa nempel berarti kan satu atom H-nya ini harus dilepas. Sehingga dia akan jadi CH3. Kan gini. Nah, kenapa kok dilepas, Bu? Lah, gimana mau nempel kalau masih ada H-nya? Nah, supaya dia bisa nempel ke sini, ini H-nya kan harus dilepas satu. Sehingga untuk rantai cabang, maka turunan dari rantai utama ini dia akan kehilangan satu H. Nah, contoh. Dari CH4 tadi kan CH4 hanya ada 4. Dia kehilangan satu atom H sehingga jadi CH3. Awalnya CH4 jadi CH3. Nah, ketika rantai utama menjadi cabang, maka dia akan kehilangan satu atom H-nya. Nah, di sini. Oke, kita buat turunannya sekarang. Jadi dari CH4 dia akan jadi CH3. Kemudian C2H6 dia akan jadi C2H5. C3H8 dia akan jadi C3H7. Kemudian C4H10 dia akan menjadi C4H9. Kemudian C5H12 dia akan menjadi C5H11 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan namanya ketika dia jadi cabang? Nah, nama dari rantai karbon yang menjadi rantai cabang dari alkana dia akan berubah menjadi alkil. Nah, perhatikan. Jadi nama ananya ini akan diubah menjadi il. Nah, oke. Tadi CH4 kan namanya metana. Ketika dia jadi cabang, maka dia akan menjadi metil. Kemudian etana, ananya ini diubah menjadi il sehingga dia menjadi etil. Kemudian propana, anaknya diubah menjadi il sehingga jadi propana.
pil. Kemudian C4H10 butana. Berarti ananya kan hilang nih. Dia jadi butil. Nah, 5 pentana. Nah, ananya diubah menjadi il. Jadi seharusnya kan jadi pentil. Ini enggak jadi pentil tapi jadi amil. Tapi ada di beberapa buku itu tetap pentil. Dan seterusnya. Bisa dipahami ya?